Go Through Fate dari New Order dan background di tembok itu film Casablanca, si Luka Magnotta itu duduk terus kayak ambil pisau garpu, terus dia tuh makan dagingnya Lin Jun yang udah tewas. Pertanggal 24 Mei 2012, seorang kawan menerima pesan dari kawannya yang bernama Lin Jun pada pukul 9 malam. Nah, si kawan ini nggak pernah berpikir bahwa itu adalah pesan terakhir dari Lin Jun. Dia hanya berpikir bahwa itu pesan kayak biasanya aja gitu. Makanya si kawan ini tuh nggak naruh curiga apapun bahwa ada apa-apa nih sama si Lin Jun. Pertanyaannya, Lin Jun ini siapa? So, Lin Jun ini adalah mahasiswa internasional dari Wuhan, China yang sekolah di Kanada. Nah, ada beberapa orang itu yang manggilnya Junlin gitu kan. Cuma aku manggilnya Lin Jun aja ya, karena dari yang aku cari nama keluarganya adalah Lin. So, Junlin, Lin Jun. Lin Jun is better for me. Sejak Juli 2011, Lin Jun ini sudah mulai sekolah di Montreal, tepatnya di Concordia University untuk ngambil S1-nya di Fakultas Engineering and Computer Science. Jadi dia pintar banget ya masuk fakultas kayak gitu. Diketahui selain kuliah, Lin Jun ini juga melakukan kerja part-time di Point Saint Charles. Jadi rajin banget kan si Lin Jun ini, udah cakep, manis, pinter, rajin bekerja, pokoknya gini. Tapi sayangnya, sejak 24 Mei tidak ada lagi orang-orang terdekat Lin Jun yang melihat keberadaan Lin Jun. Mereka juga sempat kayak takut gitu kan, worry something happen kepada Jun. Kecurigaan bermula saat si bos tempat kerja part-time Lin Jun itu nggak ngelihat keberadaan Lin Jun. Harusnya kan Lin Jun bekerja nih, tapi Lin Jun tuh nggak datang dan nggak izin, nggak apa. Akhirnya dia itu telepon ke teman-temannya Lin Jun. Nah, masalahnya teman-teman Lin Jun itu juga nggak tahu di mana si Jun ini kan. Pada akhirnya teman-temannya itu meminta supaya semua orang itu menunggu saja gitu, karena kan awalnya mereka pikir Lin Jun ini kan udah dewasa gitu ya, laki-laki. Terus masa ya dia mau keluar kemana harus izin ke temennya, apalagi kan. Makanya pada awal mereka itu kayak memutuskan udah tunggu aja gitu. Sampai kemudian tanggal 25 Mei, masyarakat Kanada itu dihebohkan dengan beredarnya sebuah video yang sangat menjijikkan dan mengerikan yang awalnya itu tampil di situs bestcore.com. Jadi bestcore.com ini merupakan salah satu web yang ada di deep web, di mana isinya itu mempertontonkan kejadian-kejadian atau kegiatan apalah itu tanpa sensor, jadi kayak real walaupun itu adalah sebuah pembunuhan. Sebelum aku lanjut ya, aku tuh pengen tanya dulu saja nih, orang-orang yang lihat yang akses situs itu tuh buat apa sih gitu loh, ngapain orang pembunuhan dilihat? Oh sumpah gak normal. Tapi walaupun netizen tuh heboh gitu kan, videonya udah mulai tersebar, gak hanya di web doang, tapi udah tersebar kemana-mana, itu masyarakat Kanada masih belum tahu gitu loh yang jadi korban tuh siapa, terus pembunuhnya itu siapa, itu masih belum ada yang tahu, masih belum ada yang kenal. Setelah video itu tersebar tanggal 26 Mei, Lin Jun masih belum ada kabar, teman-temannya juga masih belum ada yang tahu nih di mana keberadaan Lin Jun. Dan mulai agak sedikit naik tensi kekhawatiran mereka ya kan. Terus masyarakat di Kanada itu udah mulai semakin marah karena penyebaran video yang mengerikan itu semakin luas gitu loh. Sampai-sampai ada seorang pengacara itu yang datang dan melapor kepada kepolisian bahwa dia keberatan ada video mengerikan dan menjijikan seperti itu tampil tersebar luas gitu loh di masyarakat Kanada ini. Tapi nggak digubris sama polisi. Setelah tidak digubris, akhirnya gantian nih, netizen Kanada itu rame-rame nge-push polisinya untuk menginvestigasi siapa pelaku dalam video yang mengerikan itu serta siapa korbannya. Nah, setelah diidentifikasi pertama ya, polisi itu mengatakan bahwa kemungkinan korbannya itu adalah orang Asia. Tanggal 27 Mei, Lin Jun itu masih belum ada kabar. Dah semakin naik tensi kekhawatiran kawan-kawannya Lin Jun ini kan. Ditambah lagi publik Kanada itu mulai heboh resah sama video yang mengerikan itu, ditambah lagi keterangan dari polisi yang mengatakan bahwa kemungkinan korban yang ada dalam video itu adalah orang Asia. Nah, mereka kan orang Asia gitu ya, Lin Jun juga orang Asia dari Wuhan, China, dan mereka makin khawatir. Akhirnya mereka memutuskan untuk datang ke apartemennya Lin Jun, baru meriksa gitu kan. Taunya harapannya mereka kan Lin Jun ada di apartemen. Ternyata setelah dibuka apartemennya, Lin Jun tuh nggak ada. Investigasi terhadap video yang mengerikan itu tuh masih terus dilakukan sampai akhirnya pertanggal 29 Mei pukul 11 pagi diterimalah sebuah paket
oleh Partai Konservatif Kanada, di mana kotaknya itu ada kayak gambar hatinya gitu, tapi kayak penuh dengan darah gitu loh, darah-darah yang udah, tau gak sih, darah-darah yang udah nempel beberapa hari gitu kan, jadi nggak bener-bener merah tapi ya merah-merah tua, coklat gimana lah gitu, kalian tahu ya. Dan baunya itu sangat-sangat busuk gitu loh. Ternyata setelah dibuka, isinya itu adalah kaki kiri manusia yang sudah membusuk. Dalam waktu yang berdekatan, Partai Liberal Kanada itu juga menerima sebuah paket yang tidak jauh berbeda dengan paket sebelumnya, di mana ketika dibuka, isinya itu adalah tangan kiri manusia yang sudah membusuk. Gempar lah itu Kanada. Pertama itu gara-gara video menjijikan, pembunuhan terhadap kemungkinan orang Asia, kemudian diterima 2 paket mengerikan oleh partai-partai besar yang ada di Kanada. Heboh dah itu semua, serius aku. Warga Kanada udah heboh, masih aja ditambah dengan laporan dari salah seorang petugas pengangkut sampah gitu, di mana dia waktu itu saat bekerja di apartemen Snowdown, Montreal. Kemudian ini adalah apartemen atau gedung yang dekat dengan apartemennya si Luka Magnotta ya kan. Tanggal 25 Mei si petugas pengangkut sampah itu melihat sebuah koper besar, di mana nggak tertutup bener gitu loh, dan itu tuh baunya busuk, terus dikerubungi lalat. Cuma waktu itu si petugasnya itu nggak sempat ngambil, bahkan nggak sempat lihat karena banyaknya sampah di sekitarnya itu. Jadi kayak ngambil sampahnya aja, terus si kopernya itu ditinggal gitu loh, nggak diambil dan nggak dilihat. Mendengar semua berita, melihat keadaan di Kanada, bagaimana hebohnya masyarakat, otomatis kawan-kawan si Linjun ini makin khawatir dong. Soalnya si Linjun itu belum juga pulang sampai tanggal 29 itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk membuat laporan kepada polisi, di mana mereka menjelaskan bahwa temannya yang bernama Linjun dari Wuhan, China itu sudah pergi dari tanggal 24 Mei dan sampai tanggal 29 itu belum juga kembali. Mereka mengatakan pada polisi bahwa mereka khawatir jika saja video atau laki-laki yang ada di video tersebut itu adalah Linjun. Mereka bilang kayak gitu ke polisinya, saking khawatirnya mereka. Dapat laporan kayak gitu, akhirnya polisi Kanada mulai bergerak cepat dong. Mereka itu melakukan identifikasi kaki dan tangan yang dikirim ke Partai Liberal dan juga Partai Konservatif itu, dites DNA nih sama DNA-nya si Linjun ini gitu kan. Dan ternyata hasilnya adalah positif, means like kaki dan tangan kiri yang dikirim ke Partai Liberal dan Partai Konservatif itu adalah kaki dan tangan dari Linjun. Serius ya, aku baca berita ini tuh kayak merinding gitu loh. Soalnya kan seakan-akan aku tuh ngerasain apa yang dirasain lah kawan-kawannya si Linjun itu kan. Dari awal mereka itu kayak khawatir Linjun itu kenapa-napa. Mereka itu lapor ke polisi berharap Linjun itu ditemukan, nggak pernah berharap Linjun itu meninggal dan sebagainya. Malah yang dikasih polisi itu laporan bahwa kaki dan tangan kiri yang dikirim dan heboh saat itu di Kanada adalah kaki dan tangan kiri di kawan mereka, Linjun. Kayak mata coba perasaan kawan-kawannya Linjun ini. Aduh. Walaupun memang tes mengatakan bahwa kaki dan tangan kiri yang sempat heboh sebelumnya itu merupakan bagian tubuh dari Linjun, cuma siapakah korban dari video mengerikan yang berasal di situs Beskor ini kan belum ada yang tahu gitu loh identitasnya kayak gimana. Akhirnya identifikasi terhadap video menjijikan berdurasi 11 menit itu tetap dilakukan oleh kepolisian, dan hasilnya menunjukkan bahwa ada tendensi korban itu adalah orang Chinese. Polisi pun melakukan investigasi tempat. Jadi mereka kan punya laporan nih dari salah satu petugas sampah sebelumnya. Akhirnya mereka datang tuh ke lokasi yang ditunjukkan oleh petugas sampah. Nah, saat diambil itu kotak koper dan dibuka, ternyata isinya bagian dada manusia. Jadi dari sini sampai sini nih, sampai perut gitu kan. Isinya tuh kayak gitu, dimasukin koper. Jebol. Ditemukan juga kaos penuh darah di dalam koper itu. Dan makin curiga itu polisi. Mereka berinisiatif untuk ngecek CCTV gitu kan. Tanggal 25 tuh siapa sih yang ngebuang sampah ngebuang koper ini. Nah, dari CCTV itu diketahui bahwa tanggal 25 Mei itu ada seorang laki-laki yang bolak-balik kayak dari kamar terus turun lagi ke bawah buat ngebuang banyak sampah, termasuk salah satunya adalah koper besar itu. Setelah diidentifikasi, ternyata laki-laki itu adalah Luka Magnotta yang sebelumnya terkenal karena dia mengupload video penyiksaan terhadap anak kucing. Berbekal banyak kemungkinan gitu kan. Akhirnya polisi Kanada itu punya inisiatif lagi ngecek CCTV itu sebelum tanggal 25. Dan ternyata setelah diputar tanggal 24 malam terekamlah
laki-laki yang bernama Luka Magnotta itu masuk ke apartemen dengan seorang laki-laki lain yang tak lain adalah Lim Jun. Dari situ udah ketahuan bahwa adegan penyiksaan yang gak manusiawi, pembunuhan ya, yang berdurasi 11 menit ditarik atau didapatkan di situs Bestcore itu adalah dilakukan oleh Luka Magnotta yang sebelumnya terkenal karena menganiaya anak kucing, dan korbannya adalah Lim Jun, seorang laki-laki dari Wuhan, China, yang hilang sejak tanggal 24 Mei dan belum pulang sampai tanggal 29 ketika berita ini heboh. Aduh ya Allah, aku sangat. So kenapa sih aku dari tadi bilang bahwa penyiksaan itu tuh menjijikkan, gak pantas buat dipertontonkan? Karena di video berdurasi 11 menit itu ya, nyata benar ada seorang laki-laki yang menjadi korban itu dalam keadaan gak pakai baju, lalu dia tuh diikat di atas ranjang tidur gitu. Terus tanpa basa-basi, si pelaku yang tak lain ada Luka Magnotta itu langsung menusuk tubuh. Oh my god. Jadi si korbannya itu udah dalam keadaan gak sadar gitu ya, gak tahu apakah dikasih pil tidur ataukah dimabukin, aku juga gak paham, gak dapat informasi untuk kenapa kok si korbannya itu gak sadar. Intinya tanpa basa-basi si pelaku Luka Magnotta ini langsung menusuk tubuh korbannya itu pakai pemecah es dan pisau berkali-kali. Dia tuh gak peduli kayak darah itu muncrat kemana-mana, dia gak peduli, pokoknya dia kayak enjoy gitu loh men, nusuk-nusuk tubuh manusia yang udah gak berdaya gitu. Wah sumpah stres ya Allah. Udahnya ditusuk-tusuk kayak gitu dengan cara yang sangat brutal dan tidak masuk manusiawi, darahnya keluar banyak, otomatis korban yaitu Lim Jun ini udah tewas kan. Lalu apakah Luka Magnotta berhenti di situ? Enggak men, dia dengan otak bejatnya itu tuh malah menggauli jasadnya si Lim Jun ini. Gak waras kan? Ngerti gak sih kalian cara mikirnya si Luka Magnotta? Heran aku sumpah. Tubuhnya udah gak berbentuk, udah tewas, masih digauli. Setelahnya digauli, apakah si Luka Magnotta berhenti? Enggak men, dia masih punya aksi yang lain. Diiringi lagu True Fate dari New Order dan background di tembok itu film Casablanca, si Luka Magnotta itu duduk terus kayak ambil pisau garpu, terus dia tuh makan dagingnya Lim Jun yang udah tewas. Dia makan daging manusia udah tewas itu, manusia yang udah dibunuhnya tadi itu mentah-mentah, terus sambil ngedengerin lagu pakai background yang kayak ya dia itu kayak ngebayangin dirinya sedang makan steak di restoran kali ya. Sumpah gak paham cara mikirnya. Dan gilanya lagi, dia tuh masih sempat melempar beberapa bagian tubuh dari jasad Lim Jun itu kepada anjingnya. Stres. Sudahnya gitu, akhirnya tubuh Lim Jun tuh dimutilasi menjadi 6 bagian, di mana 2 bagian tuh dikirim ke gedung partai kan, 2 kaki kiri sama tangan kiri dikirim ke gedung partai, lalu badannya itu dimasukkan ke koper, terus kaki dan tangan kanannya si Lim Jun ini dikirim ke Santa George School dan Falls Creek Elementary School pada tanggal 5 Juni, sedangkan kepalanya itu ditemukan pada tanggal 1 Juli di pinggir danau di daerah Montreal. Setelahnya dilihat di CCTV, akhirnya si polisi itu langsung gerbek dong kamar apartemennya si Luka Magnotta itu, dan ternyata setelah dibuka gak ada orang, cuma bau busuk menyengat gitu kan, bau anyir busuk lah pokoknya kan, banyak darah kan sebelumnya itu, dan ditemukan berkas-berkas darah di seluruh kamar itu, di ranjang tidurnya, di temboknya, di lemari es, di kamar mandi, sedangkan Luka Magnotta tuh gak ada, udah kabur dia coy, pengecut. Semakin gempar lah itu kan situasi di Kanada, sampai-sampai polisi itu melakukan pencarian besar-besaran dan Interpol pun turun tangan. Pertanggal 30 Mei, jadi selang 1 hari, wajah dan identitas Luka Magnotta itu langsung muncul di beranda Interpol sebagai orang paling dicari saat itu. Ternyata selama pelarian itu, Luka Magnotta itu pindah-pindah dari Jerman terus ke Perancis gitu kan. Cuma bodohnya dia, waktu dia itu di Perancis, dia sempat upload something yang tujuannya itu untuk menyapa fans. Siapa juga yang mau disapa dia, siapa pula yang mau jadi fansnya. Ya halu, orang ini semua gak bohong aku. Dengan santainya dia itu kayak duduk gitu kan di sofa terus sambil smoking, terus dia bilang, "What's up and hi to all my fans."
myself ya, waktu lihat video ini tuh kayak langsung cuma sayangnya pas polisi itu datang ke lokasi itu kan pasti bisa dilacak gitu kan, ternyata si Luka ini kabur lagi. Pengecut emang dia ini, kesel aku. Pertanyaannya, kenapa sih Luka Magnotta ini kok gampang banget gitu kan lolosnya? Apakah emang polisnya itu nggak becus atau gimana? No, dia gampang lolos karena itu dia pinter nyamar. Terus dia itu punya banyak sekali nama samaran. Ke Paris aja dia itu terbang pakai nama aslinya dia, Eric Newman. Usianya kabur ke Jerman, akhirnya Luka Magnotta ini tertangkap saat dia itu sedang main di sebuah cafe, internet cafe namanya. Nah, waktu ditangkap itu tahu kalian apa yang dia lakuin? Dia search berita-berita tentang dia loh men. Ya Allah, aku semua gak ngerti dia apa. Seharusnya dia kan ngerasa kayak insecure, takut, worry, pergilah dia pokoknya melarikan diri. Oke, aku masih berpikir kayak dia tuh wajar gitu. Cuma dia itu benar, dia kayak escape, melarikan diri gitu. Tapi ketika melarikan diri, dia itu masih sibuk-sibuknya mencari berita tentang dirinya. Ini saya gak mood dengan mau ini sumpah. Walaupun memang awalnya si Luka Magnotta ini sempat denial, dia itu bukan Luka Magnotta, dia adalah Eric Newman bla 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 gitu. Tapi pada akhirnya dia terbukti sebagai Luka Magnotta. Akhirnya tanpa perlawanan dia pun diciduk oleh kepolisian Interpol ya, dan dia itu dibawa. Jadi gak sadis saat dia tuh ngebunuh Lin Jun, tiba-tiba saat ada polisi dia tuh jadi kayak titik aku ngerti gak sih? Goblok banget, aku surprise. Kesel aku baca ini. Finally Luka Magnotta diadili. Saat di pengadilan, ada drama baru lagi nih. Si Luka Magnotta itu mengaku bahwa dia itu punya penyakit mental kayak ayahnya, skizofrenia. Namun, para ahli yang memeriksa dia itu pasti lebih pintar dong. Dia menyatakan bahwa Luka Magnotta gak ada masalah sama mental kayak skizofrenia gitu, gak ada. Dia cuma sebatas manusia pengidap narsistik, nekrofil, dan psikopat. Masuklah dia ke penjara kapok. Dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup, dan sampai detik aku bikin video ini, bahkan mungkin sampai detik kalian nonton video dariku ini, dia juga masih di penjara di sana dengan penjagaan yang sangat ketat. Dia dituntut dengan berbagai macam tuntutan. Yang pertama itu pembunuhan tingkat pertama, kemudian melakukan pelecehan pada tubuh yang sudah mati, mempublish materi-materi yang mengerikan, kemudian mengirim dan menunjukkan benda-benda mengerikan kepada masyarakat, serta pelecehan terhadap Perdana Menteri Kanada. 5 tuntutan seumur hidup, kapok. Nah sekarang aku pengen tahu nih gimana pendapatnya kalian. Apakah menurut kalian hukuman seumur hidup itu udah setimpal diterima oleh si Luka Magnotta, pembunuh sadis, seorang mahasiswa internasional cukup pintar, rajin, dan juga tampan ini? Apakah setimpal atau enggak? Please komen di bawah. Selain Luka Magnotta, kasus yang sangat menghebohkan negara Kanada saat itu juga menyeret nama pendiri dari situs bestcore.com, yaitu Mark Maron, di mana dia dituntut 6 bulan penjara karena dinilai tidak bertanggung jawab setelah dia memberikan izin kepada Luka Magnotta sampai-sampai dia itu bisa menampilkan video dengan judul One Lunatic One I Speak yang sangat menjijikkan dan tidak seharusnya dipertontonkan kepada halayak ramai tanpa sensor di bestcore.com. Seperti yang aku bilang tadi saat aku describe seperti apa si Lin Jun ini kan. Jadi Lin Jun ini kan pintar, rajin, tampan gitu kan. Otomatis yang keluarganya pasti sangat-sangat merasa kehilangan gitu loh. Apalagi setelah keluarganya itu datang, muncullah sebuah informasi bahwa si Lin Jun ini adalah kebanggaan keluarganya gitu kan. Dimana dia juga bisa dikatakan sebagai salah satu tulang punggung keluarga yang membantu orang tuanya gitu loh. Dan dia harus mati mengenaskan kayak gitu tuh di negeri orang gitu kan. Jadi bejat banget si Luka Magnotta ini ya kan, menghancurkan hidup orang lain loh, ya Allah. Pihak Cina pun memberikan reaksi keras atas kasus kematian dari Lin Jun karena mereka berpendapat bahwa ini bukan sebatas kematian biasa, ini bukan sebatas pembunuhan biasa, tapi pembunuhan rasial karena kasusnya Lin Jun ini sudah merupakan kasus kedua seorang pelajar internasional di Cina itu dibunuh dengan cara mengenaskan di Kanada. Jadi mereka tuh kayak questioning gitu loh, gimana sih tanggung jawabnya pemerintah Kanada, ini kan seorang pelajar gitu kan, harusnya ini pelajar yang bisa menjaga hubungan bilateral antara kedua negara, kok malah safety-nya itu nggak ada gitu loh di Kanada ini. Jadi kayak ya mereka nggak terima gitu lah si Lin Jun ini dibunuh dengan cara seperti itu, orang Kanada matinya di Kanada lagi. Otomatis ini sangat viral gitu ya saat itu, dan mengangkat empati dari kawan-kawannya si Lin Jun itu. Mereka mengadakan penggalangan dana dan mereka membantu kedua orang tua Lin Jun dan beberapa keluarganya itu saat mereka tiba di Kanada. Tubuh Lin Jun dikremasi dan dimakamkan di Notre Dame
Des Neiges Cemetery, Montreal. Aku pun nggak paham ya, kenapa kok tubuhnya Lin Jun udah dikremasi tuh nggak dibawa pulang ke Cina. Karena selama aku search, ya nggak tahu kalau misalnya aku salah, mohon dibenerin. Selama aku search tuh aku nggak nemuin berita atau info yang menyatakan bahwa Lin Jun dan keluarganya itu punya sanak keluarga di Kanada gitu loh. Terus ngapain dimakamin di Kanada gitu, ngapain nggak dibawa pulang aja? Apakah memang kalau misalkan mau bawa kremasi tubuh manusia itu, jenazah gitu kan, harus pakai pesawat pribadi sendiri, terus kemudian orang tuanya itu nggak ada biaya atau gimana, sampai-sampai terpaksa dimakamkan di Kanada gitu loh, nggak dimakamkan di Cina aja. Aku juga nggak tahu ya. Tapi kalau misalkan beneran kayak gitu, bahwa keluarganya itu nggak bisa bawa pulang kremasi jenazahnya si Lin Jun itu dikarenakan mereka harus bawa pesawat pribadi dan mereka nggak ada biaya, lalu mereka terpaksa memakamkan hasil kremasi jenazah Lin Jun itu di pemakaman di Kanada, berarti mengenaskan banget loh kisahnya si Lin Jun ini. Dia kan pintar gitu ya, pintar terus dapat beasiswa kuliah di Kanada. Dia mati mengenaskan kayak gitu, udahnya dibunuh dengan cara yang sangat kejam, tubuhnya itu masih juga dilecehkan oleh pelaku pembunuhannya, udahnya gitu kayak gitu dimutilasi lagi, dipotong-potong, dipisah-pisah, lalu saat udah ketemu sama keluarganya dikremasi, hasil kremasinya itu nggak bisa dibawa pulang ke Cina loh, terpaksa dimakamkan di Kanada. Kan kasihan banget gitu nggak sih? Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Kalau aku sih sakno rek, sakno. Wes itu dulu rek dariku, walaupun memang requestnya itu aku diminta untuk detail menjelaskan. Aku tetap minta maaf karena aku yakin ada beberapa hal yang gak aku sebutin di sini, tapi aku udah berusaha maksimal kok untuk up semua detailnya, jadi semoga nggak ada yang miss. Karena kalau misalkan dijelaskan semuanya, ini video bakal lebih panjang banget durasinya. Soalnya ini aja ya, risetku ini ada sekitar 10 lembar, biasanya itu cuma 5, 6, 7 lembar. So, it is one of the hardest material from Fimis for me. Jangan lupa follow Instagram aku @vin.tiari, gampang banget @vin.tiari, langsung follow. Boleh kritik, saran, dan requestnya di kolom komentar untuk Finis selanjutnya. Thank you for watching and see you in the next video dalam episode Finis Fin Misteri. Bye.